tahu hadis Nabi. Nah jadi kalau menurut gue tidak logis, itu hanyalah sebuah dongeng kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa. Sementara dosa ini masih berjalan terus dengan pengukuran standar Nah itu kan, Kristenan sendiri. iya, iya betul, iya. Udah kalau jawabnya betul, lo insya Allah gue tambah-tambah doanya, insya Allah suatu hari berangkat umroh lo, menyaksikan sendiri ya, merasakan sendiri. Gini kan aku udah Ayo, bilang, Mas, Bang. standby. Kan aku udah bilang, ya, ya walaupun ada dalilnya, kan kita bukan robot gitu loh. Ya ajaran agama itu jangan, ya kalau buat saya sih harus hati-hati juga gitu loh, belajar agama itu. Jangan langsung kita terima 100% gitu loh. Betul. Jangan Contohnya soal monoton. surga atau neraka itu. Jangan Walaupun monoton memang ada kan. dalilnya. Gitu. Gini Nggak loh. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa, Semaraloka. Apa? Oke ya. Oke, Gurunda, Ya, monitor. Ya, silakan oke, Gurunda. monitor. Ya, baik. Jadi saya mendengarkan tadi sedikit pertanyaan dari teman-teman Muslim terkait dengan manusia itu surga neraka ditentukan oleh apa, pembalasannya seperti apa. Jadi kalau di Al-Quran kan tuh sudah sangat jelas. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Begitu dikatakan, wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuslamun. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi. Jadi di Islam itu ketika berbuat satu kebaikan, maka amal kebaikannya, pahalanya dihitung 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat kejahatan satu kali, dihitung cuma sekali. Itulah indahnya Islam. Nah, poinnya yang ingin saya katakan bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwa sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia kelak, itulah yang akan didapatkan kelak. Sesuai apa yang dilakoni di dalam kehidupannya, maka itulah upah yang akan didasarkan terhadap penghitungan upah pemberian yang diberikan kepadanya. Jadi apa yang kita lakukan, itu yang kita alami, itu yang kita dapatkan. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jazaa'a wifaqa. Ya, itu kita diberi pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Nah, lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga sama. Yeremia 17:10. Di situ jelas sekali dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau ada bayi yang belum apa-apa, terus kemudian diberi ganjaran neraka, ini melanggar kaidah kitabnya orang Yahudi. Lalu apakah di kitabnya orang Kristen juga ada hal yang sama? Ada di dalam Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Jadi perjanjian lama, perjanjian barunya orang Yahudi, dan juga kitabnya orang Kristen, dan juga Al-Quran jelas mengatakan bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, lantas dari mana kemudian adanya pernyataan bahwa orang hidup lahir itu sudah membawa dosa, atau ada dosa waris yang dibawa oleh Adam untuk diteruskan kepada keturunannya? Sementara itu dibantah oleh terakhir daripada kehidupan kita, di Yahudi, di Kristen, di Islam. Kitab masing-masing menjelaskan kita akan diupah berdasar perbuatan masing-masing. Artinya tidak ada dosa waris, artinya bayi yang lahir itu suci, tidak bawa dosa. Ya, saya kira gitu sementara, silakan. Ya, ya jadi kan Yesus itu kan disebut Adam kedua, ya kan. Nah, untuk memahami apa maksudnya Yesus itu Adam kedua, berarti kan kita harus melihat hubungan antara Tuhan dengan Adam pertama. Nah, pertanyaannya apakah Adam pertama ini Tuhan yang menjadi Adam pertama? Kan bukan.
Oke, ya berarti Adam kedua ini bukan Tuhan yang menjadi Yesus, bukan. Tapi dia Tuhan hanya karena dia tidak mewarisi dosa waris buah kuldi itu, karena dia bukan keturunan Adam. Nah, apa sih artinya dengan tidak mewarisi dosa waris itu? Artinya, seandainya Yesus tidak disalib atau tidak diangkat, dia masih hidup sampai hari ini. Dia sama seperti Adam dulu, kekal sebelum dia makan buah kuldi. Sebentar. Gitu, Bang. Sebentar. Jadi Orang Kristen kok tahu buah kuldi dari mana? Orang Kristen kok tahu buah kuldi dari mana? buah pengetahuan yang baik dan jahat, maksud saya. Iya, gitu. itu saya sebagai Katolik saya nggak tahu itu buah kuldi. Kok bisa ngomong buah kuldi? Terus apa dalilnya Iya, di kan mana ini asumsinya Anda bahwa Yesus itu adalah Adam kedua? Dari mana? Ya karena dia kan nggak punya bapak, Bang. Berarti kalau Ya, dia nggak punya silakan. bapak, dia bukan keturunan Adam gitu loh. Ya. Terus dia punya Artinya ibu. garis keturunan, jadi garis keturunan Yesus itu cuma satu tingkat. Yesus bin Ilah Tapi dia gitu. punya ibu. Sama, betul. Tapi Beda, yang namanya Adam tidak dilahirkan melalui janin. Tapi Yesus dilahirkan melalui janin, berbeda lah. keturunan itu hanya dari Biarin dulu Bang Andre, biarin dulu. Dari kemarin dia mau diskusi sama Bang Zuma, biarin dulu. Kasihan dia Ibrani lagi. Ya, oke. Iya. Dari kemarin dia nungguin. Ya lanjut. Lanjut Mas Aha. Iya, Ibrani 11 yang menceritakan tentang Kristus dan Melkisedek kan. Nah, di situ dikatakan bahwa Lewi sebelum Lewi ada, dia masih di dalam Yakub. Yakub sebelumnya ada, dia masih di dalam Ishak. Ishak sebelum ada masih di dalam Abraham. Ya artinya kan seluruh umat manusia ini masih di dalam Adam pada waktu dia makan buah kuldi itu, Bang. Nah, ini sebenarnya ini senada dengan hadis Bukhari 6269. Barang siapa menasabkan dirinya selain kepada bapaknya, maka dia akan diazab gitu loh, Bang. Jadi kita semua ini asal usulnya dari bapak bukan dari ibu gitu loh. Makanya Islam tuh benar. Nama bin itu harus nama bapak, bukan nama ibu. Gitu, Bang. Ya, jadi gini, tradisi nasab itu kan tradisi yang kemudian dianut oleh Yahudi dan juga bangsa Arab, ya, Bani Ismail, Bani Ishak itu sangat kuat memegang tradisi nasab mereka, ya. Nah, sehingga ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam, itu keliru besar. Kenapa? Ibunya itu keturunan Adam. Bahkan di dalam kitab saudara dengan gagah perkasa dituliskan tentang silsilah Yesus. Kemudian ketika saudara mengatakan dia Adam kedua, ya itu pandai-pandaian orang Farisi yang kemudian mengambil ajarannya orang Yahudi lalu kemudian dijajakan kepada non-Yahudi. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan dirinya Adam kedua, nggak ada. Lalu kemudian manusia baru yang dilahirkan kemudian oleh konsep ini itu tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Terlahir kembali itu artinya ketika menerima ajaran Yesus itu sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sedangkan Anda menuhankan Yesus, menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri, itu tidak berdasar terhadap ajaran Yesus. Nah, kemudian dalam kitab saudara secara data sangat jelas dikatakan Roma 1 nomor 3. Yesus itu berasal dari spermato Daud. Artinya dia keturunan Daud. Kalau dia keturunan Daud berarti dia keturunan Adam. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan saat ini. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah Yesus itu manusia. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang melata. Yang pernah ada di atas muka bumi itu yang semua manusia, ya, termasuk istrinya sendiri kan itu diceritakan dalam kitab saudara, diambil dari Adam itu sendiri untuk kemudian diciptalah Hawa. Apatah lagi Yesus. Coba Anda lihat tuh perintah Tuhan kepada Gabriel dan pernyataan Gabriel kepada Maria. Nah, siapa yang mengandung? Maria. Maria ini keturunan Adam. Iya. Berarti anak Maria keturunan Adam. Yesus manusia, berarti dia keturunan Adam. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu asli anak domba, ya wallahu alam. Tapi selama dia manusia dan pengakuannya sendiri dia adalah anak manusia, maka selama itu juga dia adalah keturunan Adam.
Kecuali Anda mau mengimani dia bukan keturunan Adam, ya silakan. Itu iman Anda. Tapi kalau iman bertentangan dengan akal, itu tanda tanya besar. Iman Anda tidak layak uji gitu. Ya, jadi Yesus itu mau Anda larikan kemanapun, dia tetap keturunan Adam. Yang mati di atas tiang salib mustahil Tuhan. Yang mati di atas tiang salib adalah manusia. Kemanusiaannya itu keturunan Adam. Kecuali Anda ingin mematikan akal Anda, ya silakan aja. Oke, silakan. Silakan Mas Aha tanggapi. Ya, mungkin yang lain mau bicara. Enggak, lu aja. Ini spesial buat lu hari ini. Anda minta yang lain. Iya. Contohnya nih gini. Contohnya nanti misal Asmara punya anak nih. Nah, anaknya itu bukan keturunan dari bapaknya Asmara, bukan. Tapi keturunan dari suaminya Asmara, gitu loh. Kan begitu. Jadi kalau misalnya keturunan bisa dikatakan dari bapak atau dari ibu, ya berarti setelah nama bin bebas dong, boleh ditulis bapak atau ibu kan. Tapi kan enggak gitu loh. Kenyataannya kan hukumnya bin harus diikuti selalu ada nama bapak gitu loh. Ya kan? Ya. Ya, itu kaidah nasab. Oke, tapi ini kaidah Tuhan. Ini kaidah antara Khalik dan ciptaan makhluk. Masakan ada orang yang lahir nyata-nyata manusia, oleh karena dia lahir ajaib tanpa ayah, dia berubah jadi Tuhan? Tidak bisa. Atau Tuhan pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya, kemudian dengan cara dia harus muncul di tengah-tengah kita menjadi manusia. Nggak bisa, kaidah itu tidak dibenarkan. Tidak ada kaidah yang membenarkan itu, kecuali imani saja. Berarti sesuatu yang tidak berdasar terhadap logika. Sementara agama ini diciptakan oleh Allah, agama itu sejalan dengan logika manusia. Makanya binatang tidak beragama. Artinya binatang tidak punya jalur untuk menuju kepada Tuhan dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh Tuhan. Kecuali manusia. Kenapa? Pada diri manusia ada perangkat yang disebut akal. Makanya di Al-Quran itu jelas dikatakan wala'allahum yatafakkarun, agar kita ini manusia berfikir. Masa oleh karena dia lahir mujizat, lalu kemudian dia menjadi Tuhan karena dia tidak ada bapak, berarti Anda mengucilkan kemahakuasaan Allah. Apakah Allah itu mampu kemudian membuat makhluknya lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Mampu. Buktinya Adam alaihissalam. Apakah Allah itu mampu menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ada ayah? Mampu. Buktinya istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Apakah Allah itu mampu kemudian menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ada ibu? Mampu. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Makanya setiap penyebutan nama Nabi Isa selalu diikutkan nama ibunya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Agar manusia berakal paham bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi anak dari seorang manusia bernama Maria. Karena dia anak seorang manusia bernama Maria, maka mustahil dia Tuhan. Apa yang membuat dia menjadi Tuhan? Dia manusia, anak manusia. Ajarannya berasal dari Tuhan, kekuatannya, mukjizatnya berasal dari Tuhan, kedatangannya juga berasal atas kehendak Tuhan, kepergiannya juga berasal dari kehendak Tuhan, penghakimannya juga sesuai dengan kehendak Tuhan, pekerjaannya, mukjizatnya, tanda-tandanya, kekuatannya juga sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Lalu sisi ketuhanannya mana? Gak ada. Jadi Yesus itu 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Genap dia tuh. Jelas itu, Bung. Jadi kalau Anda ingin memaksakan dia Tuhan, ya silakan. Tidak ada paksaan. Tapi ingat pesan Yesus. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang membuat kejahatan ini? Mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan beneran. Siapa mereka? Ya, mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apakah ada kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel mempertuhankan anak Maria?
Nggak ada. Apakah ada kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel itu menganggap Yesus itu sebagai dirinya yang inkarnasi jadi manusia? Nggak ada juga. Apakah ada kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel itu menganggap Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Nggak ada juga. Atau adakah kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel mempertuhankan utusannya yang lahir tanpa ayah? Nggak ada juga. Lalu atas kehendak siapa miliaran manusia ini mempertuhankan seenggok bayi yang lahir di tanah Israel? Ya atas kehendak Bapak Paulus dan kru. Itu dia. Makanya Yesus hati-hati, waspada kepada orang Farisi. Ternyata perintah mempertuhankan Yesus itu berasal dari orang Farisi. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Yang mengajarkan menuhankan Yesus, mengatakan Yesus Tuhan siapa? Orang Farisi. Namanya siapa? Paulus. Atas kehendak siapa kamu menyembah aku? Atas kehendak Paulus. Oh bukan. Atas kehendak Bapak loh yang di surga. Mana dalilnya? Entek. Dek Nara. Tidak ada. Tapi ada yang berkehendak. Siapa? Paulus. Jadi Anda ini adalah hamba Paulus. Paulus mengajarkan sembah Yesus. Yesus disembah. Andai saja iblis mengajarkan sembah Yesus, maka iblis yang Anda sembah, karena Anda menuruti perintah iblis. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yesus menuding orang-orang yang ada seangkatan dengan dirinya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Pertanyaannya, mana bapak iblis itu yang dimaksud oleh Yesus? Siapa bapak iblis yang dimaksud Yesus? Itu jadi poinnya saudara Masaha. Silakan teman muslim yang lain atau Adinda Asmara Loka, silakan, ada yang mau ditambahkan. Intermezzo aja sedikit, Masaha. Nanti kalau udah sempat, PP ku tuh diperbesar tuh lingkaran kuning. Yang bagian bawah tulisannya 0% Tuhan, 100% manusia. Lanjut Kak Asmara Loka, standby. Saya lagi kepedesan lagi. Poinnya paham ya Bang Masaha ya. Dari sana sudah ada klaim kuat dasar bahwa data secara teknologi ataupun dalam dogmatis yang Anda bawakan ranahnya tadi, tidak ada konsep ketuhanan sama sekali di dalam diri Yesus. Jika Anda memang menelaah banyak, pasti Anda punya poin plus di sana. Dan masalah dosa waris tadi itu udah dijawab dengan Bang Zuma dengan sangat jelas loh Bang Masaha. Kalau Anda masih muter di sana, liatin saya kontra dengan ini prediksi umum nanti. Thank you. Bahaya Ya, ini. jadi tuh, Bahaya ini. ya jadi tuh Yesus Sebentar Masa, izin sebentar Masa. Selamat siang Budi Waluyo. Selamat siang Budi Waluyo. Oke, saudara-saudara Kristen yang mau naik silakan minta permintaan ya. Soalnya room ini otomatis kalau nggak menjawab langsung ke ini. Nah kan bener, langsung ke kick. Harus langsung dijawab. Harus ada orang. Yang mau naik silahkan minta permintaan. Saudara-saudara Kristen 2 slot untuk kalian. Silakan Mas, dilanjut. ya jadi tuh Yesus dikatakan domba Tuhan karena Yesus adalah domba yang disembelih untuk menggantikan anaknya Ibrahim. Gitu. Jadi konsep kekristenan untuk mengembalikan kekekalan Adam dahulu adalah dengan menyembelih dia yang kekal. Nah sekarang yang saya tanya sekarang apa konsep Islam itu untuk mengembalikan kekekalan Adam itu? Nah, itu. Dari pembahasan Anda tadi, di mana ada nama Adam disebut di sana? Coba. Di mana, Pak? Ini menjelaskan tentang esensi Yesus, bukan Adam. Adam itu pure manusia yang diciptakan oleh Allah.
Jangan Anda blunderkan kemana-mana. Jika Anda tidak bisa melokalkan pemikiran di sana, itu sama saja otodidak Anda memahaminya. Tidak ada data. Kalau Anda berbicara tanpa data, itu sama saja saya katakan Anda membawa asumsi liar. Mana? Kalau memang mau membicarakan tentang hal-hal yang jatuhnya prediksi pada Islam, Islam saja. Jangan jadikan Yesus itu anak domba atau segala macam. Pertanyaan Anda tidak ada sama sekali di situ konteks untuk dijawab. Semuanya pure, hanya pemaparan, bukan pertanyaan. Bedakan pertanyaan dan paparan, Pak Masaha. Kalau debat profesional, Anda sudah terkena logical fallacy selain Strawman. Anda red herring di sana. Silakan. Paham nggak Masaha artinya strawman? Kalau nggak nanti dijelaskan. Nggak paham. Tolong terangkan. Strawman itu analoginya strawman itu manusia jerami. Misalnya gue sebel sama lu nih ya, gue nggak berani lawan lu karena badan lu gede tinggi kan. Lalu gue buat boneka jerami, lalu gue tulis di situ dikalungkan namanya Masaha, gue pukulin dia. Nah dalam konteks perdebatan strawman adalah apa yang tidak diucapkan oleh lawan bicara Anda pakai, lalu seolah-olah lawan bicara itu mengatakan itu. Makanya kan sering tuh orang protes kan, gue nggak bilang seperti itu. Nah itu berarti orang yang tadi sudah melakukan strawman. Lo banyak memang strawman, jadi belajar banyak dari Kak Asmara Loka. Standby. Ya. Kalau bisa kalau diskusi gini kita hindari naming kayak gitulah, kayak strawman lah, logical Tapi fallacy lah. Anda yang bawa, Pak. Kalau Anda tidak bawa di awal, saya juga tidak akan membawa nama-nama itu. Itu saja. Anda secara itu tadi membawa meaning loh. Anda katakan narasi Islam, Kristen, dalam Biblos segala macam. Gimana saya nggak mau bawa? Di mana keprofesionalan Anda? Ketika Anda berbicara di sini, jawaban dari Bang Zuma dalam Al-Quran apakah Anda paham? Belum tentu, bukan? Anda hanya bisa mengenali teorinya, belum memahami maknanya. Sama juga dengan apa yang saya katakan kepada Anda tadi. Jangan pucat, Pak. Jangan prematur. Iya, Mas Esa kok ya Masaha. Lanjut Masaha. Bahaya ini, bahaya, bahaya. Saya nggak lahir prematur loh. Iya. Jadi gini, saudara Masaha, jadi gini saudaraku ya, kami Muslim itu dialog ini biasanya itu memang dasar pijakan membangun dialog terhadap debat atau apapun pembahasan lintas agama itu jelas. Landasan kami adalah kasih dan sayang. Kalau bukan karena kasih sayang, ngapain kami ada di sini gitu. Kami sudah cukup dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu perangkat yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yang mana saat ini diimani oleh umat Islam. Itu sudah cukup bagi kami untuk menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi oleh karena kasih sayang kami ingin supaya Anda pun merasakan Islam itu. Di dalam kitab saudara jelas tuh apa yang dikatakan di dalam Yohanes 16. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Poinnya di situ. Apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu kepada satu kebenaran. Hampir seluruh kebenaran. Nah sekarang kalau saudara Masaha ditanya, siapa dan bagaimana latar belakang penyaliban Yesus? Apakah yang merasuki Yudas itu roh kebenaran? Atau roh iblis? Yang mana kelak prestasi yang dibuahi oleh keadaan yang terjadi terhadap Yesus itu adalah sampai kepada penyembahan terhadap Yesus dengan menjajakan kematiannya adalah sebagai menebus dosa. Sementara Yesus berpesan apa sebelum terangkat ke langit? Apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekarang yang memimpin Anda untuk mempertuhankan Yesus itu roh apa? Oh, Dia Tuhan, Dia datang dengan kasih-Nya, Dia rela mati berkorban di atas tiang salib.
Pertanyaan saya sederhana, yang merasuki Yudas untuk berkhianat kepada gurunya itu roh kebenaran atau roh setan, roh iblis? Roh iblis, Pak. Berarti roh kebenarannya tidak kena kepada penyaliban, tidak kena kepada penyembahan terhadap Yesus, tidak kena kepada Kristen. Roh kebenarannya itu harus kemudian kita cari, kemana perginya roh kebenaran ini? Yesus loh yang menjadi dasar pijakan. Kalau Al-Quran kan jelas, fattaqullaha wa'ti'un. Nabi Isa mengajarkan itu. Roh kebenarannya, takwalah kepada Tuhanku dan taat jugalah kepadaku. Itu roh kebenaran di Islam. Maka Islam itu selalu mendudukkan beliau sebagai manusia suci. Mulia beliau itu. Subhanallah. Ini roh kebenaran, Pak. Nah, ketika ada roh yang merasuki Yudas sehingga endingnya pembunuhan terhadap orang suci, lalu pembunuhan itu dianggap sebagai karya Tuhan, lalu hasilnya dituhankan kemudian, coba tanya kepada diri Anda, masih sehatkah Anda? Masih layakkah Anda itu disebut sebagai makhluk sempurna? Yesus mengatakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, akan mengarahkan tipikal yang engkau perlihatkan, cerminan perkataanmu, ucapanmu, ciri-ciri kehidupanmu sebagai manusia akan memperlihatkan kebenaran. Aura kebenaran itu muncul. Tapi apakah itu betul? Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekarang permasalahannya adalah Paulus membuat sebuah buku. Bukunya bukan cuma satu. Ada 14 buku yang dibuat oleh Paulus. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika roh kebenaran itu dikatakan oleh Yesus, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Boleh dong kita bertanya, Paulus menuliskan 14 buku ini materinya dari mana? Ketika dia mengatakan, ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini materi dari mana dia yang dapatkan? Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah sampah. Hukum Taurat itu adalah sengat maut. Boleh dong kita tanya, ini materi-materi seperti ini Paulus dapat dari mana? Sedangkan roh kebenarannya adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ini roh kebenaran. Sehingga yang terlontar dari mulutnya hanya kalam Allah. Setiap sesuatu berbicara atas dasar Allah. Bismillah. Selalu atas nama Allah. Ulangan 18 nomor 19. Bismi anoki. Selalu merujuk kepada nama Allah. Nah, sekarang Paulus menuliskan 14 buku ini atas dasar apa? Coba kita lihat 2 Korintus 11 nomor 17. Aku berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohan orang yang ingin bermegah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah Roh Kudus, roh kebenaran, ketika ia datang, dia sibuk memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 14. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Yesus terangkat ke langit. Ajaran yang muncul belakangan dibawa oleh Roh Kudus adalah ajaran yang sibuk setiap hari, rutinitas pengikutnya itu sibuk memuliakan Yesus. Nah, coba Anda memuliakan Yesus itu satu aspek yang ingin saya tahu, dari mananya Anda memuliakan dia. Oh, saya menuhankan dia, Bang Suma. Oh, salah. Itu bukan memuliakan, itu menghujat, itu menista, itu merendahkan, itu menghina Yesus. Menyembah Yesus itu adalah satu penghinaan bagi Yesus. Jangan kau menyebut aku baik. Hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa yang ada di surga. Jadi kalau disebut Yesus baik aja, Yesus keberatan, apalagi dipertuhankan. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh, wahai Isa, kadia, wa iskalallahu, ya Isa, a'anta qulta linastakhizuni. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa yang dikatakan oleh Isa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Nah, sekarang dia akan memuliakan aku. Di Islam, dia laki-laki suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Dia adalah tanda datangnya hari kiamat. Kemudian apalagi?
beliau menjadi hakim. Terus apa lagi? Dia adalah utusan yang mulia kepada Bani Israel untuk menundukkan 12 suku besar Bani Israel. Apalagi? Kemuliaan demi kemuliaan. Setiap disebut namanya Isa, umat Islam selalu membasahi bibirnya dan mengatakan alaihi salam. Alaihi salam. Keselamatan atasnya. Subhanallah. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Isa alaihi salam. Dan itu hanya ada di Islam. Kalau di Anda, Yesus terkutuk, mati di atas tiang salib. Dengan dia mati, dia adalah anak domba. Dia adalah orang yang disembeli di atas, menjadi korban persembahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adakah penghinaan yang lebih rendah daripada itu terhadap seorang Yesus? Hanya ada di agama Anda. Jadi tolong diteropong dulu. Ketika Yesus memberikan pesan terakhir kepada para muridnya, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Dan dia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Subhanallah. Apa yang menjadi temuan orang-orang yang ada, ilmuwan, pakar politik, ekonomi, kedokteran, antropologi, dan semua disiplin ilmu, ternyata selebihnya semua itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah menerangkan sesuatu yang akan ditemukan dan diterangkan masa-masa yang akan datang dan masa hari ini. Tapi kalau kitab saudara, apakah betul Roh Kudusnya seperti itu? Dia mengatakan gini, langit bertiang. Mana ada langit bertiang? Apalagi semut jadi gajah. Oh sorry, ada banyak data-data di dalam kitab saudara yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang datang. Kalau di Islam jelas tuh, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sudah 1400 tahun belum ada orang menemukan tiang langit. Ya kan? Jelas itu. Jadi saudara Masaha, mencari titik kebenaran itu harus pakai akal sehat dan juga standar wahyu. Kalau bukan wahyu, jangan Anda imani. Sekira gitu, panjang lebar mohon maaf. Silakan Dinda Asmanaloka dan sahabat yang lain. Bahaya ini. Bentar Abang, aku udah kabur. Bentar Om. Dikit aja. Tadi kan Abang Masaha ini berkata begini ya, Bang Zuma. Bahwasanya saya tidak sepenuhnya yakin bahwasanya Kristen itu agama yang benar. Begitupun dengan Islam, tidak sepenuhnya salah. Abu-abu nih. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda, Masaha, saudara Masaha. Di mana konsep Anda yakin dengan jalan yang Anda bawa untuk pulang, maka di sana akan sampai ke rumah dengan benar. Itu bahasa sangat sederhana saya bawakan. Semoga dengan apapun yang disampaikan oleh Bang Zuma dan sedikit tamparan dari saya ini ada poinnya, walaupun mungkin terdengar tidak ada, tapi semoga ada. Thank you. Ayo Oten silakan naik daripada keluar-keluar di bawah. Yuk bisa yuk. Itu kelewat tinggi bahasanya Bang. Apa namanya Mbak Asmara Loka buat si Masaha, dia nggak ngerti dia nggak ngerti Itu bahasanya. saya sederhanakan itu kayak gini loh. Kamu ke pasar nih Bang Masaha ya, Anda pulang ya, ada jalan kanan dan kiri.